ibu-ibu pengajian, nih jamaah-jamaah yang sudah menunggu Khalid ya. Kedatangan Khalid dari beberapa hari yang lalu. Ibu-ibu pengajian, nih jamaah-jamaah yang sudah menunggu Khalid ya. Kedatangan Khalid dari beberapa hari yang lalu. Dan kuasa Allah, Allah jumpakan kita ya. Allah yang jumpakan kita. Dia jauh-jauh Bu, Pak, Kak, jauh-jauh datang dari Austria. Dia ngumpul-ngumpul duit, menabung. Kan lockdown itu di mana-mana orang susah nyari duit. Tapi waktu dia saya cerita, I tell a little bit story about us ini. Jadi saya ketemu dia ini lewat Instagram. Jadi ketika dia mengumumkan keislamannya di Instagram, waktu itu dia bilang dia bersyahadat dan dia tidak akan fight with Muslims anymore. Dia tidak akan bertanding dengan orang Islam. Ini kan menarik Pak. Dia juara dunia MMA, tapi dia tidak mau lagi bertanding dengan orang Islam. Banyak Al Jazeera TV also tertarik dulu menginterview dia, termasuk saya. Ya, sebelum saya itu ada Ari Untung yang ODM dia, kemudian sempat komunikasi. Dan saya pun memberanikan diri untuk DM dia di Instagram, dia balas Pak. Dia balas dan setelah itu Masya Allah akhirnya kami dialog dan bersahabat. Dan persahabatan itu berawal dari dia ingin belajar agama. Ya. Jadi ini unik Pak, dia belajar agama itu syahadat yang menuntun dia bukan ulama tapi YouTube. Jadi dia pengen masuk Islam, dia nonton YouTube bagaimana cara masuk Islam, kemudian dia bersyahadat dan dia umumkan keislamannya melalui sosial media. Paham? Nah, itu cerita singkatnya. Akhirnya sampai sekarang kami dijumpakan oleh Allah ya. Dan itu janji dia sudah sejak lama. Insya Allah after Corona I come to Indonesia, kita datang benaran. Takbir. Subhanallah. Boleh bertanya, silakan yang mau bertanya. Angkat tangan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu dengan saudara baru kita, Khalid Willem Out from Austria. Yang mau saya tanyakan Ustadz, apa perasaan beliau atau apa yang beliau rasakan sebelum mualaf dan apa yang beliau rasakan setelah menjadi mualaf gitu. Mungkin itu aja inti pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right, this brother I ask you, what the difference between Muslim and non-Muslim? What do you feel? Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The difference between Muslim and non-Muslim is easy. So, if I was a non-Muslim, my eyes look others, my ears heard others, and my nose smell others. So all is different. If you are a Muslim, you have the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best example of humans to be the same. So this is the difference. If I was non-Muslim, I have no example. So my example was the world, the friends, the rock stars, disco, and the dunya. Yes, and if I convert to Islam, it's complete change in my mind. So this is now the time where I can say my eyes see the things different. My ears heard things different. So before I convert to Islam, people make bad things with me. I'm bad too. So today, people make bad things with me. I'm happy for that. So
this come from Allah subhanahu wa ta'ala, and I take this like a present. Ya, jadi paham ya Pak? Dia bilang membedakan kehidupan Islam dengan non-Muslim gimana mau menjelaskannya? Setelah saya Islam, saya ada contoh kehidupan. Ada yang orang yang saya tiru, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang tanpa Islam kehidupannya apa sih? Ada tiru artis, orang-orang dunia yang tidak jelas katanya. Jadi sekarang dia hidup dengan cara Rasulullah, dia memandang dengan cara Nabi, dia mendengar dengan cara Nabi, dia semuanya. Ya. Dan dia nggak main-main Pak, saya saksi ya. Dia kalau jalan kemana-mana nih, bawa buku, bawa kitab Riyadhus Shalihin, dia taklim, dia baca, hari-hari. Dan setiap kali masuk masjid, Khalid ini, dia sholat tahiyatul masjid. Dan itu istiqomah, di mana aja. Jadi apapun yang diajarkan, ya, sama dia langsung ikuti. Ya, saya waktu di Zoom, waktu di WhatsApp, ajarkan dia zikir. Do you remember I teach you tasbihat? Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan dia amalkan Pak. Tiap hari dia zikir tasbihat. Kita ada nggak kita amalkan? Jadi memang Islam ini beda Pak. Dia ini Islam bukan Islam keturunan Pak. Kalau kita ini kan Islam turunan kan, dia Islam tanjakan Pak. Naik terus dia. Yeah. He start from zero to hero. Kalau kita Masya Allah. Dan unbelievable ya, banyak yang mau diceritakan. Sebetulnya kalau teman-teman mau tanya, somebody ask about your why you become a Muslim. Kalian nonton YouTube ya. Dia bilang punya YouTube nggak katanya, tonton aja lah katanya. Ya. Jadi intinya, I tell little story ya. So please Ya. tell the story. Ya, saya ceritanya. Dia masuk Islam itu pertama. Dia datang dari keluarga broken home. Ibunya Khalid ini meninggal di depan mata dia waktu dia umur 2 tahun kecil. Ibunya overdosis, bapaknya alkoholik. Jadi dia hidup dari keluarga yang broken home, tanpa agama, dibesarkan oleh kakak-kakaknya. Dan ketika dia mulai remaja, dia putuskan tinggal di jalan. Jadi street fighter. Hobi dia berantem, mukul orang. Hobi, emang badannya Masya Allah. Ini ngeri Pak, sadis. Benar Pak. Dia tuh 10 tahun masuk penjara. Antum bayangkan tuh apa kriminal apa yang dia buat. Waktu sebelum, bahkan dia punya anak dulu tuh, pemerintah Austria tuh melarang anak itu melihat dia, ketemu dia nggak boleh Pak. Sebelum Islam. Oh apa-apa dia buat. Akhirnya dia masuk profesional MMA dan dia menang terus. Dan suatu hari dia kalah Pak. Ternyata dia bertanding dengan orang Islam. Dan kemudian bertanding dengan orang Islam yang berikutnya. Ada yang paling ditakuti di Austria itu namanya Burak. Orang Islam asal Turki. Dia tantang, akhirnya dia pun kalah Pak. Nah, setelah itu dia berpikir, apa sih orang Islam ini, kenapa menguasai semua bela diri dunia ini orang Islam? Ya, ternyata orang Islam ini dia tidak berantem sendirian. Dia itu melibatkan Allah dalam setiap aktivitasnya. Cara memandang orang Islam itu ketika tatap muka itu lawan-lawannya udah dihabisin dulu mentalnya. Setelah itu dia mulai tertarik. Dan pertama kali Khalid, the first time you know about Islam in jail ya, 2013 dia masuk penjara, kemudian ketemu sama satu orang narapidana teroris ya. ISIS waktu itu Islamic State ya, ISIS itu lagi populer. Jadi ada orang ISIS itu kasih dia Al-Quran, brainwashing dia, cuci otak dia kalau Islam itu begini, ini kafirnya, musuh Amerika, Israel, musuhnya semua. Sampai waktu itu dia tuh terpengaruh Pak. Hari-hari, every day, night, setiap hari dia nonton film tentang Suriah ya. Dia tontonkan tentang perjuangan kamu, sampai dia waktu itu cita-cita, kalau aku bebas aku ke Suriah, kalau bebas aku pergi sini. Tapi dia malu masuk Islam. Sampai one time you tell to somebody who drink Coca-Cola, you tell, sorry. Yeah. So when I go out from my cell and I see a Muslim with Coca-Cola, I go to him and I tell him, you'll never drink Coca-Cola. If you drink one more time Coca-Cola, I will cut your head. So
with one Coca-Cola there is dying one Palestinian. No? Wah, This is the jadi dia propaganda. bilang saking dahsyatnya propaganda itu, Pak. Jadi ada orang Islam dalam penjara waktu itu minum Coca-Cola, terus dia datangin. Sekali lagi aku lihat kamu minum Coca-Cola di depanku, aku potong lehermu. Karena nanti hasil penjual Coca-Cola itu digunakan untuk beli peluru buruan Palestina. Tapi aneh ya Pak, dia ekstrim se-ekstrim gitu. Dan dia memang suka ekstrim, suka berantem kan. Dia tidak syahadat, you never share syahadat in the jail. Dia tidak mau masuk syahadat Islam. Sampai satu hari dia putuskan yang dia pelajari ini salah. Dan dia benci dengan Islam, benci sekali. Dia buang itu Al-Qurannya, dia nggak mau lagi mau tahu tentang Islam. Sampai dia bebas 2016. Kemudian setelah 2016 dia bikin gym sama istrinya. Tiba-tiba ada anak-anak Muslim, muridnya dia datang dengan orang tuanya, cium tangan. Dan dia lihat ini apa ini, akhlak apa ini? Di mana ada orang mengajarkan itu? Orang tua mencium tangan anaknya, dia itu sebaliknya, kemudian dengan kasih sayang. This is love. Dia bilang ini cinta, ini Islam yang sebetulnya. Dan dia mulai tertarik. Nah, sampai satu hari dia putuskan ketika pandemi mulai berjalan kan, ketika lockdown. Michelle keluar dengan anjingnya, dia punya anjing di rumahnya, dia ingat-ingat cara sholat waktu di LP, waktu di jail. Nah, dia mulai sholat, sampai 7 day after sholat, you call Michelle and you tell, dipanggil istrinya dia bilang aku sekarang sholat, pengen cara Islam. Dan kemudian dia bersyahadat, dan istrinya masuk Islam 1 bulan kemudian. Dan ini nggak main-main Pak, perjuangan dia masuk Islam, mujahadah, it's not easy, ya. Tidak mudah untuk masuk Islam. Dia tinggal di negara yang minoritas, bahkan dia ditangkap polisi, berdua diinterogasi 6 jam, dituduh teroris. Dan alhamdulillah dia berteman dengan saya ceritakan tentang Islam itu indah, Islam itu cinta, semua. Apalagi dia lihat saya main musik, semua melukis. Dan awal persahabatan kami itu saya kirimkan dia lukisan. I sent him painting to Austria, kun fayakun ya. Dia jatuh cinta dengan lukisan itu. Akhirnya dia berjanji datang ke Indonesia, dan sekarang dia datang ke Indonesia, coming for Allah. Siap ya? Ada lagi yang mau ditanya? Ayo semuanya dengarkan dulu ceritanya ya. Ayo konsentrasi dulu, jangan ada yang ngobrol ya. Ayo. Ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh tanya pakai bahasa Indonesia, nanti dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya datangnya Tuhan tuh ke sini itu sudah ditentukan Allah. Nah, Allah sudah tentukan nanti seketika Tuhan datang bersama dari Sulaiman ke masjid ini. Ya. Cuman cara Allah menentukan itu rahasia Allah, melalui liku-liku, melalui macam-macam halangan. Sebetulnya hidayah itu sudah milik Tuhan sebenarnya, tinggal cara Allah saja mengujinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, setelah masuk Islam Muslim, apa yang dia rasakan terhadap saudaranya, orang tuanya, atau tetangganya yang ada di negara dia sendiri kan? Apa mengalami tekanan-tekanan seperti kalau Kristen di kita ini baru masuk aja udah dikurung, bahkan orang tuanya sampai mau bunuh dia. Nah, kalau dia ngalami seperti apa? Did your friend, your brother, your family something bad to you, like here, if somebody converting Islam, your family, so that's a problem. So what problem you got because you're Muslim from your family? Yeah. The biggest problem what I have is with the police. Problem yang terbesarnya dengan polisi dia. So the police are not my friends in my country, but I'm always friendly. So there was the terror act in Vienna Yeah. for 1 year, and
Yeah, the highest police sent Yeah. us a letter for me and my wife. I can tell a story. You can tell the Jadi story, yes. awalnya bang, dia masuk Islam itu, dia kena fitnah. Kan waktu awal-awal itu ada teror di Vienna, di ibu kotanya Austria itu, banyak orang mati kan. Jadi pelakunya ditangkap, dan ternyata pelakunya itu posting foto dia di salah satu sosmednya dia. Akhirnya dia ditangkap. Dia ditangkap, dipanggil sama istrinya. Sampai dia diinterogasi 6 hour, 6 jam dia diinterogasi, istrinya diinterogasi 6 jam juga. Sampai satu hari, sampai satu terakhir, last pertanyaan terakhirnya, polisi menghina Islam. Dan dia waktu itu marah. Dan tidak ada, berhenti interogasi, dan dia dibebaskan. What the police tell you, baby, you upset and said no more interrogation, stop. What he said to you? No, he say, why you all Muslims must take a beard and hijab? Yeah. So I don't understand. So I don't took out my penis and runs away all long day. Ya, jadi dia mau mengeluarkan kata-kata kotor lah, kata polisi itu. Kenapa kamu pamer-pamer Islam anu? Seperti ya nggak pantas lah diceritakan kan. Nah, waktu itu dia marah dan akhirnya polisi itu ketakutan. Dan ini orang ngeri bang. Orang antum lihat di pertandingan MMA dia sadis. Jadi masya Allah ya. Dan sekarang ya kalau kalian ikut ya, saya udah berapa hari jalan sama si Khalid. Dia nangis terus di gampang nangis, duduk nangis, cerita nangis. Also his wife crying all the time. Setiap saat menangis. Itulah hebatnya Islam, bisa merubah satu orang yang sangar, yang sadis, yang ekstrim, yang bolak-balik masuk penjara sih. Dia pernah mukul orang, satu pukulan 2 orang pingsan, Pak. Ngeri Pak, namanya main Pak. Brutal Pak, brutal banget. Jadi tiba-tiba dia berubah jadi orang lembut, penuh cinta, full of love, only love, only love. Orang nggak percaya kadang-kadang dengan perubahan itu. Dan dia sekarang datang ke sini untuk belajar Islam. Ya, banyak tawaran-tawaran dunia yang nawarkan dia untuk bertanding, untuk ini semua enggak. Cuman satu hal yang saya akan sampaikan kepada teman-teman semua ya. But Allah give them a rematch, Yeah. and my son converts to Yeah. Islam too. Oke. Jadi 12 tahun hadirin sekalian, anaknya nggak pernah bertemu dia karena dia betul-betul kriminal. Jadi pemerintah Austria tuh boykot dia untuk berjumpa dengan anaknya. Saking batu brutalnya sih. Tapi setelah dia masuk Islam, pemerintah melihat dia tuh jadi orang lembut, baik, jadi sholat, jadi ini semua, ngomongnya lembut, macam-macam. Perubahan yang dahsyat. Akhirnya anaknya datang menemui dia, masuk Islam. Takbir. Anaknya masuk Islam, istri masuk Islam. Also, the father of Michelle tell to you to will want to hang you in the tree. Yes. Nah, jadi bapaknya si Michelle ini, istrinya bilang, kalau anakku pakai hijab, ku gantung kalian berdua di mana? Di pohon gitu, ku bunuh kalian. Terus kata si Khalid, bukan kamu yang melarang istriku berhijab atau menyuruh istriku berhijab, tapi Allah. Ya, satu hari Michelle pakai hijab dan dia datang. Ya, kalian bisa nanti nonton di podcastnya Ari Untung detailnya, Pak. Itu 2 jam kita ngobrol. Subhanallah, dan dia datang. Ternyata Michelle pas masuk ke rumah mertuanya, ke rumah orang tuanya, bapaknya takjub. Ternyata dia tambah cantik berhijab. Ya, your father-in-law said, wow, you so beautiful with hijab, ya. Yeah, the father from Michelle, yes. Ya, kira dia pun aneh ajib ya, luar biasa kuasa Allah. Hidayah. Jadi mohon maaf ya, sebetulnya nanti malam kita mungkin akan bercerita lebih panjang lebar lagi. Ini waktunya kita rehat sebetulnya karena semalam kami tidak tidur, Pak. Saya takut kesiangan. Dia juga takut kesiangan. Jadi berusaha untuk begadang, jadi biar ke airport aja. Jadi semua 1 jam aja tertidur. Kemudian 3:30, jam 3 saya dari Cibubur udah berangkat. Rumah saya ke airport itu 1 jam lebih. Jadi saya berangkat jam 3, dia berangkat jam 3:30, sampai di airport jam 4:30, kemudian terbang jam 5:30. Nah, dan itu belum istirahat. Jadi nanti malam di mana acara kita? Iya, Gans Cafe. Kalian datang ya. Nanti boleh tanya di sana, ngobrol-ngobrol di sana. Dan dia nih sebelum dia jadi gangster dia memang udah terkenal, Pak. Will Oates itu ditakuti, Pak.
Dia pernah, ya macam banyaklah prestasinya dia. Horor, Pak. Antum lihat tatonya besar di dadanya. Berarti dia orang yang mencari Tuhan dan di found it. Dan satu nih Pak Polisi, terima kasih ya. Pertama, dia datang ke Indonesia, saya jemput. Kenapa saya minta patwal pengawalan? Ya, itu ada ceritanya. Saya minta maaf, ini kita bukan sok-sokan tak dikawal enggak ya. Dia nggak perlu pengawalan Pak. Siapa yang mau ganggu dia Pak? Lepas semua gigi orang Pak. Betul, dia nggak perlu pengawalan. Cuman ketika saya sambut dia di airport, terus saya telepon satu Ustadz Yusuf Mansur, kan dekat airport. Ustadz, ada polisi patrol? Oh, ada, dikirim sama Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian waktu di mobil dia ngomong sama Michelle istrinya, dia bilang sambil nangis, dia ngomong, dulu polisi di belakang mobil kita mengejar-ngejar kita. Sekarang asbab Islam, mobil polisi di depan kita mengawal kita. Dan dia nangis. Takbir. Jadi makanya setiap saya pergi aja, dia kemarin ke Tanjung Balai Karimun juga polisi kawal. Di sini juga mudah-mudahan sampai pulang dikawal ya. Nanti kan cuma satu hari aja. Ya mudah-mudahan yang mengawal juga dapat hidayah. Tambah soleh juga kan. Dan dia takjub, dia bilang, wow, ya policeman in Indonesia. Dibilang dia dengar Quran di dalam mobilnya gitu ya. Dia dengar orang baca Quran ya. Ajib ya, Masya Allah ya. Nah, jadi coba antum perhatikan wajah dia. Penuh cinta, penuh kelembutan. Ini brutal dulu Pak, brutal Pak. Ya, susah diceritakan. Saya belum tanya sama dia, awan ask you, how many times you go to the jail? This first time I ask you. For 10 years. 10 tahun dia masuk penjara Pak. Bolak-balik ya, dia bebas 2 tahun, 3 tahun, setahun. Yang terakhir 3 years ya. Di continue akumulasi 10 tahun dari penjara Pak. So I go inside 1 year or 2 years or 3 years and I stay all the time out for 1 year and come back. Dan itu kasus semua sama Pak, lepas rontokin gigi orang Pak. Come back in MMA and win all again. Yeah. So if After you professional MMA, you go to the jail. Yes. Ya, jadi setelah jadi atlet MMA pun dia masuk penjara. Tapi sekarang satu dunia, bahkan ada pemain bola dari Amerika, dia umumkan keislaman dia. Don't know Khalid. Dia bilang, I become a Muslim inspiring by Willie Ott. Khalid, bayangkan bahagianya dia Pak. This is the most happy things in your life. Huh? Yeah, I visit him. Yeah. I visit him in Italy. Allahu Akbar. Gara-gara kita orang masuk Islam itu luar biasa kebahagiaannya. Dan dia insya Allah pulang dari Indonesia, dia kembali ke Austria, doakan dia mengislamkan satu Austria. Amin. Insya Allah ya. So this was is a good friend from Clarence Seedorf. Yeah. This football player Yeah. who's converted to. This is a big famous community. Nah, kemudian beberapa orang temannya sih masuk Islam juga sih. Pemain bola. So my brotherhood, there is one UFC fighter, so my Big Tasimov or Beton Karabuluk, this is all famous people, you know. They're those presidents and yeah, it's not a game. Yeah. So I was criminal, okay, but this is my second chance, you know, like a better human. Yeah. So and that Itu is masa lalu dia kriminal memang. Dan can you tell them how you choose the name of Khalid bin Walid? Yeah, from the name, watch the videos from Khalid ibn al-Walid, so he converted to Islam. Yes. Jadi dia lihat Khalid bin Walid. Kenapa Because- namanya Khalid? Karena Khalid juga seorang warrior, seorang petarung, seorang pejuang, dan dia seorang mualaf juga, converting Islam. Awal dia memerangi Nabi, kemudian masuk Islam, dan dia tak pernah kalah sekalipun. Khalid bin Walid. Jadi dia memilih nama Khalid itu dengan terinspirasi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Takbir. Mungkin itu saja ya. Sudah nguap Bapak Ibu sekalian. I see you tonight insyaallah ya. Jangan lupa di follow Instagramnya Willie Ott, Khalid and Michelle Ott dan dari Sulaiman dan Aku Mataku ya. Kemudian YouTube juga semua. Please ya. Jangan remehkan sosial media. Bukti nyata dia dapat hidayah asbab sosial media. Dia dapat hidayah gara-gara apa? Gara-gara YouTube, dia nonton di YouTube. Baik, salah satu sunnah lagi saya ingatkan, mu'alaf ini asnaf yang 8. Mu'alaf itu apa? Salah satu dari asnaf yang 8 dan dia berhak atas zakat. Jadi kalau kalian mau memberikan zakat, silahkan. Nanti langsung berikan diam-diam ke dia langsung atau mau titip ke saya juga boleh.
ya silahkan ya, atau memberi hadiah, karena sunnah memberi hadiah untuk mu'alaf. Siap insyaallah ya, boleh nanti diorganize Amir Sab ya. Dan thank you for Uncle Najib, he prepare King President suite, and my room is vice president. So I felt like a Dia nangis tadi, president. Pak. Dia nangis masuk kamar hotel yang disiapkan Masjid Baitur Rahman. Unbelievable, dia bilang, what is this, what is this? Dia pikir Palembang itu kampung, ternyata Palembang itu superstar. Masya Allah. Oke, salut ya. Yeah, he make something, he give you for. Tafadhal, silakan. Ini flag of Indonesia. Sini kan sini. Pakai. Area sendiri, Mas. This Indonesia 77 yang on Agustus. Nek Agustus. Ini Independent Dance. Independent Dance Indonesia. Oke, silakan. Ustaz dipegang dulu, Ustaz. Ini tanya. Baik. Mungkin itu saja ya, silakan. Suplemen Padang tanya juga. Baik, silakan. Pak Pakis, our NM. Kartu namun. Kamera ya. Coba dia, Bang. Ini suplemen. Oh iya, for medicine. Herbal for health. Ya, ada boleh lagi yang mau maju ke depan mau ngasih hadiah apa, silakan. Ada mau memeluk tadi juga boleh, silakan. Ya, ada lagi? Habis ini biarkan dia berbaring dulu di sana ya, dia. Yang lain. Ayo, yang lain. Akan lewat, silakan. Sama bini. Ibu sama bini. Ini foto itu. Foto, ayo.